Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Lalu kemudian hujan hewan adalah fenomena meteorologi langka di mana hewan yang tidak bisa terbang jatuh dari langit. Kejadian seperti itu telah dilaporkan di banyak negara sepanjang sejarah. Contohnya adalah Lluvia de Peces, sebuah fenomena yang telah terjadi berkali-kali di Honduras. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa tornado kadang-kadang mengangkat makhluk seperti ikan atau katak dan membawanya hingga beberapa mil. Namun, aspek fenomena ini belum pernah disaksikan oleh para ilmuwan. Hujan hewan dan benda yang tidak bisa terbang telah dilaporkan sepanjang sejarah. Pada abad pertama Masehi, naturalis Romawi Pliny the Elder mendokumentasikan badai katak dan ikan. Pada tahun 1794 tentara Prancis melihat kodok jatuh dari langit saat hujan lebat dilalain. Dekat kota Lille, Prancis, penduduk pedesaan di Yoro, Honduras mengklaim hujan ikan terjadi di sana setiap musim panas, sebuah fenomena yang mereka sebut Lluvia de Peces. Meskipun nama tersebut mungkin merupakan indoktrinasi dari seorang misionaris Spanyol karena ikan tersebut hanya ditemukan di dekat anak sungai setelah badai. Sekarang masuk ke video. Hujan laba-laba di Albury, Australia tahun 1974. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 1974, penduduk kota kecil Albury di negara bagian New South Wales, Australia dikejutkan oleh fenomena yang tak biasa. Ribuan laba-laba halus tiba-tiba muncul dan menutupi 1. Daratan, 2. Pagar, 3. Pepohonan dan bahkan atap rumah seolah-olah turun dari langit seperti hujan atau salju halus. Fenomena ini sering digambarkan dalam istilah awam sebagai hujan laba-laba. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa kejadian itu bukan hujan dalam arti meteorologis, melainkan akibat dari perilaku alami laba-laba yang dikenal sebagai balloning atau terbang dengan benang sutra. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa balloning adalah teknik yang digunakan oleh laba-laba, khususnya laba-laba muda dan kecil, untuk berpindah tempat secara massal. Mereka mengeluarkan benang sutra tipis dari tubuhnya lalu membiarkannya tertiup angin ibarat parasut atau balon yang membawa mereka melayang jauh, bahkan hingga beberapa kilometer dari tempat asal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ketika kondisi cuaca berubah mendadak maka laba-laba yang tinggal di tanah, terutama di daerah pertanian atau padang rumput, akan menghindari banjir dan mencari daratan lebih tinggi menggunakan metode balloning ini. Akibatnya mereka mendarat secara bersamaan di tempat-tempat seperti Albury, menciptakan pemandangan luar biasa. Permukaan tanah dan pepohonan diselimuti jaring putih tipis seperti salju. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa hal ini terjadi di Australia karena Australia 1. Banyak spesies laba-laba kecil yang menggunakan metode balloning. 2. Iklim dan lingkungan yang cocok untuk terjadinya perubahan cuaca ekstrim mendadak. 3. Wilayah pedesaan luas dengan sedikit gangguan manusia yang mendukung koloni laba-laba berkembang pesat. Jadi, fenomena ini bukan hal baru di Australia. Meskipun yang terjadi di Albury tahun 1974 dianggap sebagai salah satu yang paling mencolok dan terdokumentasi baik. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa fenomena ini 1. Menjadi contoh penting untuk memahami perilaku adaptif serangga dan araknida terhadap lingkungan.
2. Membantu ilmuwan mempelajari bagaimana hewan kecil dapat bermigrasi jarak jauh secara alami, tanpa alat bantu mekanis. 3. Menunjukkan bagaimana makhluk hidup merespons perubahan iklim mikro di habitat mereka. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebagian besar laba-laba yang terlibat dalam fenomena balloning. 1. Tidak berbahaya bagi manusia. 2. Hanya berukuran beberapa milimeter. 3. Tidak menggigit kecuali terancam. Namun bagi masyarakat yang tidak terbiasa, penampakan ini bisa terasa menakutkan atau mengganggu. Terutama jika disalahartikan sebagai pertanda buruk atau fenomena supernatural. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa fenomena serupa juga terjadi di berbagai tempat lain di dunia seperti Argentina, Brasil dan bahkan di beberapa bagian Eropa dan Amerika Serikat. Tetapi Australia menjadi lokasi paling terkenal karena seringnya peristiwa semacam ini terjadi di sana. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.